Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian rutin Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang sangat indah ini harus kita syukuri, harus kita amalkan. Nikmat yang didapat dari Allah ini, bentuk syukurnya memang bentuk syukur seperti ini. Selain daripada nikmat lainnya, nikmat sehat jasmani dan rohani, tentunya nikmat iman dan Islam lah yang menjadikan hati kita tergerak untuk beribadah, melaksanakan amal solih. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini, aktivitas sehari-hari kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setiap orang diberi bekal, diberi modal oleh Allah 24 jam. Tetapi 24 jam ini masing-masing aktivitasnya itu ada yang berleha-leha, ada yang sibuknya minta ampun ya Pak Haji ya. Jadi ada kalau yang mohon maaf yang kerja itu sampai bahasanya peras keringat banting tulang gitu kan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pokoknya sibuk. Ya, Masya Allah itu ya. Tapi karena dorongan iman dalam dada kita semakin hari semakin bertambah, sesibuk apapun sempatkan luangkan untuk ibadah. Karena sebenarnya kita ini sebenarnya kayak sepele ini. Setiap malam Senin itu kayak sepele. Ini paling sebentar, tidak terasa Senin lagi. Tapi menurut Imam Ibnu Atha, yang sepele-sepele itu yang tidak perasaan tidak ada nilainya ternyata itu yang menjadikan kita dianggapnya sepele gitu. Padahal yang sepele ini menjadikan kita terhitung amal solehnya. Dan itu memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum ya hadisnya, orang yang berkumpul menuntut ilmu dulu suka saatan fi majlisil ilmi. Duduknya seorang hamba di majlis ta'lim, majlis ilmu itu seperti apa? Seperti memerdekakan 1000 budak pahalanya, Masya Allah. Kemudian dalam satu keterangan lain, seperti beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Orang yang menuntut ilmu itu Masya Allah. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan. Kenapa? Karena ilmu itu yang menuntun kita, amal-amal itu diterima. Ada satu keterangan hadis. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi segala sesuatunya dalam Islam itu harus ada ilmunya. Termasuk kita membaca Al-Quran tahsin, kuncinya adalah tajwid. Kemudian ada pembimbing atau musyrif yang siap mendampingi. Sehingga ketika kita bacaannya kurang bisa dibetulkan. Sehingga ada huruf-huruf yang belum terbiasa untuk mengucapkan dengan benar, dilatih. Za, 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 za. Kadang zal itu jadi za ya. Zalikal kitabul aja. Seperti itu. Karena ada guru yang mendampingi, akhirnya za itu makhrajnya di ujung lidah. Za satu tempat dengan makhraj sa. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur pada Allah ditakdirkan pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah dalam rangka tahsinul Quran. Jadi kalau saya ngaji sama guru itu, kalau kita tidak diniatkan ngaji dari sekarang, nunggu kiamat duluan. Maksudnya kiamat duluan itu kitanya dipanggil Allah duluan. Sementara kalau sudah dipanggil oleh Allah itu ya sudah, tidak kembali lagi. Bahkan kalau yang tidak ada amal sama sekali, aduh menyesalnya tiada akhirnya, tiada batas menyesalnya. Wong yang amalnya banyak saja katanya kalau sudah diambil sama Allah di akhirat itu tetap menyesal. Pingin lebih banyak lagi amal soleh. Para orang-orang soleh itu ketika dia memahami di akhirat itu ada di surah Sajdah itu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat Sajdah itu. Rabbana duhai Allah, absarna, setelah di akhirat kami melihat ya Allah amal saya segini. Wa sami'na ya Allah kami mendengar itu yang seperti itu amalnya besar tapi tidak kami laksanakan. Samina farji'na ya Allah, minta kembalikan lagi ya Allah, farji'na ke dunia, minta dikembalikan lagi orang yang meninggal itu. Farji'na na'mal solihan, ingin apa? Ingin beramal solih, na'mal solihan. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin terhadap janjimu. Janjimu adalah di Al-Quran. Di Quran itu janjinya benar, mutlak benarnya, tidak diragukan lagi karena firman Allah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita setiap malam Senin ini kita niatkan dari rumah itu thalabul ilmi lillahi ta'ala. Jadi karena Allah semata. Jadi kalau ada iman, ada Islam, niat karena Allah, insya Allah setiap malam Senin itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita menjelang Ramadan ya. Sebentar lagi kita akan Ramadan. Sayang sekali kalau kita Al-Qur'annya belum bagus. Nah, keuntungan daripada orang yang belum bisa baca Al-Quran dengan bagus, masih tetap belajar, mudah-mudahan ada pengampura di Allah, ada dimaafkan di sisi Allah. Kalau sama sekali kita tidak mau belajar, kemudian ketika kita membaca Quran dengan bacaan yang belum betul dan tidak mau belajar, sudah tidak mau belajarnya itu ya dosa. Ya. Kemudian membaca Qur'annya tanpa ilmu tajwid juga berdosa. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain ternyata. Fardu ain membaca Quran dengan tajwid itu. Kalau kita mengetahui ilmu tajwidnya, ilmu apa? Ilmu ini ikhfa, ini idgham, itu fardu kifayah. Kalaupun kita tidak memahami ini ikhfa, ini idgham, ini iklab, tidak tahu, tapi bacanya betul sesuai dengan tajwid karena talaki ya sama guru. Pokoknya dari guru saya begitu dulu ngajarin itu. Quran mah saklek. Kan kalau anak mahasiswa mah tidak bisa. Menurut guru saya begitu, tidak bisa. Langsung kan namanya mahasiswa kan pengen mengkritik segala. Kalau Quran tidak, harus begitu. Dari guru musyafahah seperti malaikat Jibril dengan Kanjeng Nabi, musyafahah. Setiap Ramadan itu malaikat Jibril turun kemudian berhadap-hadapan dengan Kanjeng Nabi, murotal, talaki, baca Quran. Setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril turun membaca Quran. Makanya kenapa di Makkah, di Madinah ya, jadi khusus bulan Ramadan itu dia yang dibanyakin itu adalah Quran, tafsir Quran, pokoknya mengkaji Al-Quran ya. Kalau di bulan-bulan lain memang hadisnya, fikihnya, akidahnya. Kenapa? Kemuliaannya sangat banyak. Salah satunya bulan Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Makanya di masjid-masjid itu kalau bulan Ramadan ada event, ada acara Nuzulul Quran. Jadi acara Nuzulul Quran itu dibahas tuh. Dari Quran yang tadinya tidak seperti ini, yang tadinya di pelepah kurma, di kulit-kulit apa onta, di tulang belulang ditulis oleh para sahabat, dikumpulin. Ini bid'ah ini, secara ini ya bid'ah. Tapi ini bid'ahnya bid'ah hasanah. Dan memang ya yang namanya bid'ah hasanah itu ya diamalkan. Kalau kita nggak ada Quran, udah itu. Udah nggak ada Al-Quran, udah nggak ada yang hafal Quran, udah akhirnya meninggal. Makanya sahabat itu ada disebut ijma' sahabat ya. Kesepakatan para sahabat itu jadikan landasan ijma' itu. Al-Quran, sunnah, ijma', kemudian satu lagi kias. 4 itu. Muslim itu landasannya. Jadi kalau sahabat seperti tarawih ada yang 2, 3, ada yang 2, enggak usah dipermasalahkan ya. Benar ya, benar. Yang permasalahan itu adalah enggak mau sholat tarawih. Saya mau nongkrong aja lah di sana. Enak katanya. Padahal Masya Allah ya, sunnah mengamalkan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti wajib. Baca Al-Quran itu berlipat-lipat. Imam Nawawi itu kan terkenal ya, ulama Banten ya, pengarang kitab Tafsir Munir ya. Al-Quran ini ditafsiri oleh Imam Nawawi namanya Tafsir Munir. Saya insya Allah mudah-mudahan mau mengkaji itu ya sama Kiai Faraji itu. Jadi beliau itu setiap datang bulan Ramadan itu khotamnya 60 kali khotam. Masya Allah ya. Berarti sehari 2 kali khotam. Masya Allah. Abuya Dimyati ya, almarhum ya, Cidahu. Itu semalaman itu tarawih itu khatam Quran. Jadi para ulama, para wali itu Masya Allah ya, amalnya banyak sekali. Jadi mereka yang ahli-ahli ilmu karena tahu
keistimewaannya, kemuliaannya. Kalau orang tahu itu, ya kalau kita ibadah itu, kalau pahalanya gede otomatis kan bersemangat. Kalau orang ibaratnya, nih ada pengumuman, setiap subuh siapa yang berjamaah subuh akan dikasih uang 1 juta. Otomatis kan sebelum subuh itu datang tuh jam 3 lah, saya mau duluan lah. Kalau ada, memang begitu. Orang sifat karakter manusia itu begitu. Jadi sebelum kita terlambat masuk akhirat itu memang harusnya ada, kalau dikasih bonus sama Allah tuh harusnya kan bersegera. Warung Alfamart, Indomaret atau Ramayana atau mall-mall itu kasih diskon 70 80, pengen itu kan. Nah, ini mau dikasih hadiah dari Allah bulan Ramadan seperti biasa. Nah, sholat sunnah biasa-biasa lah ke peningkatan. Baca Quran lah ke peningkatan. Enggak ada peningkatan. Ini yang dikhawatirkan. Karena memang masalah pahala gaib, Pak ya. Gaib. Sholat subuh itu, berjamaah itu, kan Masya Allah itu nilai pahala itu seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah semalaman suntuk. Makanya berat sholat subuh itu berjamaah itu. Kalau belum terbiasa, masih musim hujan ya, tiap subuh hujan. Aduh, ringkel pengen ya, atis kan, narik mandi. Gitu. Jadi berat. Tapi yang berat itu apa tuh, Umi Maktum ya, yang adzan subuh tuh. Dia buta. Tapi dia masih mendengar adzan. Sholat subuh duluan, bahkan terkenal tukang adzan. Saking keutamaan subuh itu luar biasa. Kan ada hadisnya. Niscaya kalau orang tahu itu sholat subuh itu pahalanya besar, niscaya akan dia datangi walaupun dengan merangkak. Itu. Jadi termasuk majelis taklim ini, majelis ilmu, jangan walaupun 2 orang, 3 orang niatkan karena Allah, insya Allah berkahnya tuh. Dan itu keutamanya tadi ya. Karena yang namanya pahala, dosa, sifatnya gaib, termasuk malaikat yang kita imani, 10 malaikat itu bersifatnya gaib, harus dengan iman. Dan biasanya kalau kita melakukan amal sholih, jiwa itu tenang. Pagi itu ya fresh. Tapi kalau enggak melaksanakan yang sudah biasa, ya mohon maaf, yang sudah biasa sholat subuh rajin, kemudian ketinggalan tuh Pak. Waduh, kesiangan. Rasanya nyeselin, gegetun Pak. Gegetun. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita badannya sehat maupun dikasih kesempatan, ya silahkan datang. Yang namanya memang godaan itu kan masing-masing ya setiap orang. Ada sibuk ini, sibuk itulah, seperti itu. Tapi walaupun sebentar sampai jam 10 ya, insya Allah ini membawa keberkahan. Dari pekan ke pekan itu insya Allah. Mudah-mudahan kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan kita ini dimatikan atau diwafatkan sama Allah itu husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena umur yang setahun sampai 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun, ternyata penentuannya di babak akhir itu. Di babak akhir ketika kita wafat itu. Makanya kenapa ini di-share di YouTube itu. Mudah-mudahan ya walaupun kita sebentar gitu, walaupun saya nggak ada nih, Pak Ipul ini jadi amal jariah Pak Ipul juga nih insya Allah ya. Ya kayak saya belum paham ya upload di YouTube ini. Jadi ini kan kebaikan ya, dilihat, didengarkan, sedunia kan kalau di YouTube itu. Dan mudah-mudahan walaupun saya tidak ada ini bisa jadi amal jariah gitu. Niatkan karena Allah aja Pak Ipul ya, bukan karena yang lain. Adapun seperti ada tambahan-tambahan yang itu mah penghias saja. Jadi ya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Seperti kita doanya kan maklum ya doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi dunia itu mendapat kebaikan, mendapatkan keberkahan, akhiratnya sama, dapat kebaikan, dapat kenikmatan. Itu yang kita harapkan. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mau menyambut bulan Ramadan, kita harusnya meningkatkan amal kita ya. Jangan sampai ketika mau datang Ramadan kita kendor gitu. Kita malas minta ampun, jangan sampai. Karena ini hadiah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti di bulan Ramadan itu ada satu malam ya yang sangat luar biasa. Malamnya
malam Lailatul Qadar. Jadi ibadah di malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah 1000 bulan. Andaikan dapat 1 hari saja, semalam saja, sebenarnya sudah cukup. Ikhlaskan, niatkan karena Allah, itikaf di malam-malam Lailatul Qadar. Dapat 1 kali saja, kayaknya insya Allah. Karena kan kalau umur makanya duluan umur kayaknya. 80 tahun belum tentu nyampe. Belum tentu nyampe. Jarang-jarang sekarang. Ya 100 juga jarang, mungkin ada ya umur 100, 200 mungkin ada. Cuman kan 1001. Tapi rata-rata memang 40, 50 udah pada dipanggil. Bahkan kemarin hari Sabtu katanya ya, enggak sakit apa-apa katanya. Cuman masuk angin dikerokin, innalillahi. Ya itulah umurnya. Mumpung masih dikasih kesempatan, kasih ingat sama Allah, ada kesempatan amal soleh itu, yuk segera. Niatkan karena Allah. Itu saja nasihatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya, umumnya, jamaah majelis taklim sekalian. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran ya. Halaman 155. Ya. Surah Al-A'raf. Ayat paling atas ya. Kalau yang mushafnya itu mushaf yang seperti Bapak itu memang beda ya. Jadi Qur'annya bukan Qur'an cetakan Mus'haf Utsmani, cetakan Kudus biasanya itu, Surabaya. 155 ayat 38 ya. 38 28 nih. 38 ya. Ayat paling atas. Sudah ketemu? Ya. Kita mulai dengan Fatihah dulu ya. Udah ya? Ya. Kalau Quran Madinah itu hati-hati, kalau yang belum tajwidnya belum menguasai memang tanda panjangnya beda. Koma aja, padahal itu 2 harokat koma itu. Lahu koma dikit itu. Jadi ya bedalah gitu ya. Makanya kalau yang tajwidnya belum paham itu nggak boleh. Karena dikiranya itu nggak panjang, nggak ada tanda panjangnya. Padahal itu koma, pakai koma, 2 harokat. Dimarahin tuh dulu sama guru saya itu. Jangan Quran itu, katanya Quran yang biasa aja, yang kudus itu katanya, yang Quran Jawa. Itu makanya ada tanda-tandanya ya. Kalau idgham kasih tasydid gitu kan. Apalagi sekarang udah ada tanda warna-warna ya. Kita mulai dengan Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Al-A'raf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi qad khalat min qablikum من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
يكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وقفnya di illa لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة لا نكلف نفسا إلا هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من غل تجري من تحتهم الأنهار
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Ya, jadi membaca Al-Quran itu kan memang harus sesuai tajwid ya. Sesuai tajwid, kemudian memang makhrajnya harus pas. Keluarnya itu min makhrajihi, sesuai tempat keluar hurufnya. Sehingga tidak berubah. Kalau keluarnya itu di tempat yang lain, maka suka tertukar. Tetapi memang Quran ini, baca Quran ya, ini kan di dalam sholat itu kan berbahasa Arab ya. Sholat kita itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia. Kalau ada orang yang mau merubah bacaan sholat ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa ya, udah itu aliran sesat otomatis. Jadi kenapa? Karena ya perintahnya dengan bahasa Arab. Sedangkan kita itu mohon maaf gitu ya, kalau sama sekali tidak belajar alif batasa sampai iya ya mengucap huruf itu, ya suka tertukar. Terutama di dalam sholat itu ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang diucapkan oleh mulut kita. Bahasa Arab itu harus pas. Salah satunya Fatihah. Fatihah itu memang jangan sampai kita tertukar hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi ainnya jadi hamzah, haknya jadi ha. Itu mohon maaf gitu. Ini rukun di dalam sholat. Yang pertama itu rukun qauli itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil ngangkat sambil baca Allahu Akbar. Bukan Allah Maha Besar. Jadi pakai A. Jangan Allah pakai O. Hamzah fathah itu pakai A, pakai O. Pakai A. Jadi pakai A dulu. A. Allahu Akbar. Jangan Allah. Jadinya kalau belajar alhamdulillah ya, ketemu tuh. Jadi hamzahnya itu dibaca A, jangan dibaca O. Kadang sulit mengucapkan lafaz Allah gitu kan ya. Allah gitu, enggak ketemu-temu. Selama dia masih belajar, insya Allah mudah-mudahan dimaafkan sama Allah. Ini keuntungan orang yang terus menuntut ilmu sampai kiamat, sampai kita meninggal dunia. Tidak boleh lepas menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu adalah maksudnya apa? Menuntut ilmu syariat, ilmu yang diwajibkan kepada kita. Wajib. Bagaimana Pak Ustaz kalau belajar ilmu komputer? Ya silakan. Tapi tidak sampai dosa. Tapi kalau ilmu syariat, nah itu dosa itu di situ. Karena fardhah itu ilmu tentang syariat itu, terutama ibadah sehari-hari. Jadi ucapannya Allahu Akbar. Awas baknya itu kalau di kitab fikih Safina itu
Tidak boleh memanjangkan baknya. Baknya saja nggak boleh dipanjang. Akbar. Kan takbir itu ada suka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Baknya dipanjang-panjangin. Itu makanya penting belajar Quran ini. Jadi kepake buat sholat, buat zikir. Ya zikir juga kan kalau kitanya makhrajnya bagus, bukan subhanallah, subhanallah, bukan subha, pakai ha. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir aja kalau lagi-lagi ucapannya harus tepat. Harus tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baknya jangan dipanjang-panjangin. Ya, ketika takbir itu jangan saya akbar gitu. Waduh, ya, repot. Itu rukun maksudnya itu. Rukun qauli ucapan. Harus benar-benar bagus. Kemudian apa? Yang ketiga rukun qauli itu adalah bacaan at-tahiyat akhir. At-tahiyat itu tulisannya pakai ha, jangan ha. At-tahiyatul. Saya tuliskan ya, at-tahi karena ini penting ini. Supaya kita rukun qauli aja nih dalam sholatnya, jangan-jangan kita belum paham juga ya masalah ininya ya. Aduh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Ya, iya benar. Ini ya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya sampai asyhadu ya. Asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sampai sini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampai sini. Nih kita harus tahu tulisannya, harus tahu bacaannya. Ini masuknya rukun ini. Termasuk nanti yang keempat itu adalah baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau kita sholat tidak baca sholat kepada kanjeng Nabi, itu tidak sah juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh Sayyidina, pakai Sayyidina, biasa Sayyidina, silahkan, itu perdebatan ya. Gak ada beres-beresnya masalah Sayyidina itu. Sayyidina silakan, enggak juga silakan. Gimana pembiasaannya ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terakhir itu, yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Yang apa? Ke kanan ya. Salam yang pertama itu rukun qauli. Jadi yang ketiga ini jangan sampai taknya dipanjangin. Anak-anak ini kadang taknya at-tahiyyat, taknya dipanjangin. Salah. Jadi langsung ke iya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Biasanya wakaf di sini ya. Lillah. Assalamu alayka. Ini keselamatan kepada kanjeng Nabi ya. Jadi sholat itu seperti kita berhadapan dengan kanjeng Nabi. Karena ininya langsung kak. Anta, kak, engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan kepada kita semua dan atas hamba-hamba yang solih. Jadi orang-orang yang solih itu di setiap sholat itu selalu dibacakan salam keselamatan, masya Allah. Jadi sebenarnya sholat itu doa seluruhnya itu, doa semua itu banyak doanya lah di situ ya. Termasuk Robbik firli warhamni wajiburni, masya Allah ya. Kalau kita paham maknanya luar biasa. Sedikitnya menambah kekhusyuan ya sholat itu kalau kita paham maknanya. Kemudian syahadat. Setelah syahadat tadi baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Seperti itu. Jadi ini adalah rukun qauli. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin. Kalau yang bacaan kayak surah itu sunnah ya. Bacaan apa? Allahu Akbar kabira sunnah. Tapi ya dibaca saja. Sunnah juga pahalanya besar apalagi di bulan Ramadan ya. Jadi harus tahu ini. Jangan sampai ya namanya kita belajar kan nggak ada putusnya Pak ya. Jadi mohon maaf saya bukan ini ya. Jadi mengulang kembali mumpung nih masih diberikan umur kita bertemu dengan Ramadan nih, dibagusin bacaan-bacaan sholat kita ya. Itu. Jadi yang terakhir itu rukun qaul itu yang kelima adalah Assalamualaikum warahmatullah. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau Assalamualaikum warahmatullah hilang itu hamzahnya. Kan kadang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, pakai Assalamualaikum. Salah. Jadi harus pakai Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Itu ya. Jadi memang yang namanya ibadah ini memang harus dengan ilmu. Gitu. Ilmu itu dicari. Ya seperti ini cara mencarinya. Jadi bukan berarti kita itu lah isin lah wis tua pengen belajar aja orang bisa lah ya orang belajar mah nggak bisa sampai tua gala mau pugu kuncinya keberhasilan pun karo ilmu apapun itu makanya kan di pabrik dimanapun orang berilmu tuh dihargai dimuliakan bahkan gajinya gede naik ke tingkat level manager karena dia mempunyai skill yang bagus. Dia tidak bisa dibedakan dengan disamakan dengan yang lain. Harus dibedakan. Karena ya itu. Dengan ilmu bisa bikin ini, bikin itu ya. Itu sehingga seperti itu. Termasuk dalam ibadah juga sama. Kalau kita nggak belajar sama sekali, nanti sehari-hari itu ya begitu-begitu aja sholatnya. Tahu diterima, tahu enggak ya gitu. Jadi kitanya nggak yakin itu lah pasrah aja. Makanya kalau kita sholatnya berjamaah, untungnya itu masih ditanggung sama imam itu ya. Jadi kalau kita repot itu mau sholat sendiri ya, udah membacaannya beletak-beletuk ya. Sholatnya pengennya sendirian aja wis ya. Kalau kita ada jamaah makan sholatnya imamnya bagus, bacaan imam bacaan makmum. Jadi kita tinggal mendengarkan saja. Bahkan kalau kita baca Fatihah itu kan Allah itu ngejawab.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab sama Allah. Itu ada keterangan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi dibagi dua. Begitu. Ya, jadi rukun qauli ini penting ya. Nanti ada rukun fi'li. Jadi dalam salat itu ada 3 rukun. Rukun qalbi, ucapan hati ya. Al-qalbi itu jadi hati. Ya niat. Ada yang dilafalkan, ada juga yang dalam. Niat itu dalam hati. Allahu Akbar, aku niat sholat isya 4 rakaat jadi makmum. Allahu Akbar. Kemudian rukun fi'li itu ada 8, ada juga yang 13 ya. Jadi berdiri, ruku dan seterusnya. Jadi ada itu, dilihat lagi rukun fi'li itu. Jadi nih rukun ucapan ini nih yang harus kita baguskan. Kalau rukun fi'li kan gerakan kayak salah satunya ruku ya, ruku sujud ya. Jangan sampai memang ya kita harus usahakan belajar lagi. Ustadz, bagaimana kalau sakit kakinya nggak bisa nggak bisa ditekuk? Iya nggak apa-apa karena dia darurat ya. Karena memang susah kalau dipaksa. Ya, kalau sakit makan ininya harus begitu tuh. Ada yang sholatnya kakinya diluruskan. Ada yang rukunya karena sakit ya. Kalau nggak sakit normal ya harus 90 apa 180 begitu tuh. Jadi rukunya memang bentuknya kayak begitu ya. Apa namanya? Siku. Dan ternyata memang ini terapi untuk saraf kejepit. Saya kena saraf kejepit, suruh terapinya ruku yang lama. Jadi rukunya itu sampai bener-bener pas gitu. Kerasa di sini ketarik. Di sini nih. Ini kan saraf kejepit sini nih. Itu. Ininya dulu saya nggak paham ya. Jadi karena memang belum belajar dulu mah. Jadi ruku tuh asal aja kayak begini dia dulu, Pak. Jadi kayak orang ininya nih nggak ini. Jadi ada kadang di kampung juga begitu. Mau tak ngomong nggak enak ya. Namanya juga biasa imam, biasa sesepuh gitu. Aduh, gimana cara? Ya memang nasihatnya harusnya memang yang lebih ini ya sepantar minimal gitu. Kalau yang kayak bawa saya gitu kan khawatir ngajarin karena beliaunya ustadz juga kan gitu nggak enak. Jadi memang harus disampaikan juga sebenarnya mah gitu. Ya rukunya jadi begini tuh. Jadi nggak pas. Jadi ruku itu ya ini masuknya rukun fi'li ya. Nah ininya nih di dengkul ya, di lutut gitu. Jadi 190 ya, 180 ya derajat. Jadi bener-bener nyiku lah. Kalau nyiku itu kan pas. Rumah tuh kalau nggak nyiku katanya kurang bagus ya, harus nyiku ya. Gitu ya. Seperti itu. Termasuk duduknya juga yang Nah, ini nih sujud itu anggotanya ada berapa? Ada 7. Ada juga yang 8 hidungnya kena katanya gitu ya. Jadi gitu di fikih itu ya ruku itu anggota sujud itu ada 7. Jadi khusus ini jidat ya. Jidat itu nggak boleh terhalang. Kalau nih ini sorban menghalangi ini nggak sah itu ketutup karena tadinya kan nggak tetap ya. Ini harus jangan sampai ketutup dengan ini. Jadi termasuk sehelai rambut 2 rambut tuh memang begitu. Khusus. Iya, makanya kenapa kalau sholat itu kan pecinya begini, rambutnya yang panjang itu suka begini ya. Atau kalau kata saya langsung aja dipotong ya rambutnya yang depannya nih. Suka begitu ya. Karena ya hukumnya begitu peraturannya. Nggak boleh khusus jidat ini terhalang oleh apapun gitu. Kalau yang lain mah ya kos kaki boleh, ini juga boleh gitu ya. Ininya juga begitu ya. Jadi memang ininya kakinya ini begitu ya. Ininya nih, mohon maaf, jari-jari itu begitu. Jangan sampai begini, jangan netep ke ini. Ini masuknya ya 2. Jadi 2, 6 sama ini 7. Bahkan ini juga katanya 8 ya hidungnya nyentuh juga. Tapi yang itu tuh ada 7 ya anggota sujud itu seperti itu. Jadi kita belajar lagi, jangan malu-malu Pak ya. Ya saya juga istilahnya sama-sama belajar lah gitu ya. Jadi supaya kita memperbaiki ibadah kita. Karena kemarin tuh kan dimulai dari peringatan Isra Mi'raj ya. Ya harus ada peningkatan lah setiap tahun itu. Ibadahnya termasuk baca Quran harus ada peningkatan. Itu. Amal solehnya harus meningkat. Kita itu memang
insya Allah kalau kita belajar mah sedikit demi sedikit tuh baik gitu. Termasuk kayak orang kerja gitu kan. Kerja itu Bapak harus begini, begini diarahkan tuh ya. Akhirnya bagus ternyata. Bagus kalau diarahkan. Kalau sama sekali nggak ada pengarahan, kerja apa udah ngelamun aja kan. Bingung. Termasuk ibadah, apalagi ibadah ini yang benar-benar difardukan oleh Allah. Supaya kitanya benar-benar yakin bahwa ya kita ibadah itu dengan ilmu, bukan karep dewek lagi. Termasuk baca Quran ya, baca Quran terus dengan ilmu. Ustaz, ini ada ya. Iya. Ada tata cara sholat yang bermacam-macam. Mm-mm. Beberapa jemaah mungkin saat sholat. Mm-mm. Termasuk di antaranya ketika waktu jemaah laki-laki sujud, Mm-mm. tangannya seperti Mm-mm. perempuan. Iya. Misalnya gini, Mm-mm. tetep gini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tahiyatul terakhir, Mm-mm. duduknya itu sama dengan tahiyatul pertama. Mm-mm. Bagaimana pandangan Ustaz? Iya. Jadi dalam fikih itu memang sudah diatur ya. Memang kita akan mengenal dengan 4 mazhab itu ya. 4 mazhab itu. Tapi yang sudah masyhur di Indonesia ya, ya termasuk saya pribadi karena memang belajarnya dari guru yang bermazhab Imam Syafi'i, mayoritas saya ini memang bermazhab Syafi'iyah ya. Jadi karena di Indonesia ini mayoritas lah gitu. Kitab-kitab yang dikarang di Pasar Rau itu ya, yang Takrib, Matan Bina, Fathul Mu'in, Fathul Qorib segala itu memang apa namanya mayoritas kebanyakan pengarangnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Jadi yang sudah masyhur itu kan kalau saya di pondok itu belajarnya kitab Safinah itu ya, Safinatun Najah. Adapun kalau keluar dari konteks yang apa namanya yang 4 mazhab itu berarti sudah nyalahi. Tapi kalau masihlah saya kan ada orang itu menurut hadis ya, dia langsung hadis Pak. Jadi nurutin hadis aja, hadis Nabi. Karena dia pakai fikihnya biasanya fikih Imam Said Sabik ya, Said Sabik. Jadi Quran hadis. Ya silakan saja. Yakinnya seperti yang penting ya praktiknya tadi itu ya sesuai dengan dengan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk ya terutama bacaan-bacaan yang kita baca itu harus pas. Bacaan Qur'annya itu. Mengapa? Karena ya ketika kita beda membaca kayak subhanallah jadinya itu kan namanya dalam ilmu tajwid itu ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi ya. Kesalahan khafi itu kesalahan yang ringan, kesalahan jali itu kesalahan fatal. Kesalahan fatal ini terkait dengan makharijul huruf. Makharijul huruf itu ketika kita rubah ininya makhrajnya berubah makna. Jadi kayak alhamdu tuh ya. Alhamdu itu kalau pakai h itu jadinya kehancuran. Alhamdulillah. Masa kehancuran milik Allah? Kalau alhamdu kan segala puji milik Allah. Kemudian baca alkamdu jadinya apa nih? Belek mata milik Allah. Masa Allah disamakan dengan manusia? Nggak mungkin. Nah, adapun yang terkait mirip dengan apa namanya? Dengan wanita ya harus ada bedanya. Kalau sholatnya laki-laki itu ini kaki aja ya nggak boleh. Kalau akhwat itu perempuan itu nggak boleh menjegang begini ya, kan ada memang ya yang silahkanlah pada yang menjegang begini ya saking ininya. Jadi kalau dalam kitab Syafi'iyah itu diatur nih sejengkal qadra rumhin namanya. Qadra rumhin itu sekitar segini tuh, sekilan sejengkal ya segini nih segitu. Jadi pas itu tetap pas gitu. Yang terlalu begini, memang ya silakan saja ya kalau mau pendapatnya seperti itu. Ada yang terlalu lebar, silakan saja mungkin paham seperti itu. Nah, perempuan lebih rapat lagi ternyata. Kenapa lebih rapat lagi? Mohon maaf kalau sholatnya ini khawatir ketika lagi sholat dia haid. Otomatis kan netes itu si darah itu. Walaupun ya mohon maaf memakai pakaian dalam gitu kan, kalau lagi deres-deresnya netes ya najis ke ke badan, ya najis ke tempat ini juga. Harus dipel juga. Jadi memang laki-laki dengan perempuan itu harus beda sholatnya. Harus beda gitu. Termasuk ini ngangkat juga begini. Begini ya. Jadi tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Jadi diatur ya. Jadi begini gitu. Maksudnya apa? Supaya ini tuh tidak terlalu nyingkap ininya
khawatir ya kalau kesinggap kan auratnya kelihatan nanti batal seperti itu. Jadi memang diatur semua. Jadi perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Ada bedanya pasti. Kenapa kalau perempuan itu pakai mukena? Ada juga yang nggak pakai mukena. Ya intinya baju kurung itu apa namanya menutup aurat ya, menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan gitu. Makanya kalau perempuan tuh suka pakai apa namanya sini nih, yang itu tuh manset ya, manset. Silahkan saja. Kalau kalau di luar negeri makan jarang yang namanya mukena itu. Di Indonesia memang mukena. Gitu. Jadi pakainya di luar negeri itu perempuan-perempuan itu nggak pakai mukena. Biasa normal tapi memang dia memang rapi. Baju kurung ya, baju kurung. Pakai apa namanya kaos kaki biasa. Jadi sholat biasa. Jadi nggak repot sebenarnya kalau di luar. Jadi memang pemahaman kita harus seperti itu. Itu Pak. Ada bedanya ya. Ya, yang saya maksudkan ini khawatir apa namanya di rukun qauli ini suka tertukar ya antara ha dengan ha, sod dengan sin, to dengan ta gitu kan. Ini penting, rukun qauli maksudnya dalam sholat. Baik, kita lanjut ke apa namanya? Satu-satu ya supaya kita ada apa? Ada latihan masing-masing. Dari abinya siapa? Harga ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد Wah, jadi ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا dari angqad wajadna. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن Hati-hati, awas. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Ya, cukup. Jadi harus hati-hati ya ketika baca Quran itu ada hukum-hukum yang ditahan atau digunakan, diikhfakan, diidghamkan. Jadi memang benar-benar tartil pelan, santai. Mana yang ditahan, mana yang enggak. Mana yang langsung, mana yang ditahan. Ya, Pak. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Yasudduna. alladzi alladzina yasudduna an sabilillah Sekali lagi an ikhfa ya tahan. An sabi alladzina yasudduna an sabilillah sempurnakan. Alladzina yasudduna
عن سبيل الله ويبغونها عوجا alladzina yasudduna an sabilillah ya boleh an sabilil an sabilillahi wa yabghunaha iya boleh wayabghu iwaja iwaja langsung wa yabghunaha iwaja iwaja langsung iwaja terus wahum bil akhirati kafirun ti-nya pendek bil akhiratika langsung wahum bil akhirati kafirun ya cukup ya mulai A A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah Wa bainahuma hijab. qalqala hijab Wa bainahuma hijab. wa alal Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam ya'rifuna kullam bisimahum ya'rifuna kullam bisimahum. Wa nadau ashabal jannah ashabal jannati salamun alaikum ashabal jannati salam awas naknya pendek jannati an ashabal jannati salam an salamun alaikum assalamun alaikum terus lam yadkhuluha wa hum yatma'un lam yadkhuluha wa hum yatma'un lam yadkhuluha wa hum yatma'un. cukup A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ulang tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. cukup
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Nah, ini wakafnya, wakaf dulu Kang ya. Jadi supaya tidak dikejar-kejar oleh nafas. Jadi di huruf sukun nggak apa-apa, di huruf ya di wakaf di kalimat yang panjang nggak apa-apa. Hati-hati di situ ada rijalai idgham bigunnah namanya itu. Rijalai ya'rifunahum bisimahum qalu, wakaf di situ. Ulangi dari qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dari rijalai coba. رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم Qalu ma, lu-nya panjang. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. Ya, hati-hati. La yanaluhumullah. Jadi domah semua ya, rofa semua. Hanya sama dengan la panjangnya itu, mad wajib dua-duanya. Illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Wakafnya betul di situ. Aha'ula'illadzina aqsamtum la yunaluhumullahu birahmah. Masih kurang, bukan yuna, yanaluhumullah. Aha'ula'illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Bagus. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sekali lagi, na-nya pendek. Udkhulul jannata la, langsung. Jannata la. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Dari la-nya panjang 2 harokat. La khaufun 'alaikum. La-nya panjang. Udkhulul jannata la. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Alhamdulillah. Terus ganti. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadza ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minan ma. Ya, jadi wakofnya jangan terlalu panjang ya, atur napasnya. Di an afidu di situ aja nggak apa-apa Bapak Yai. Jadi wanada naknya panjang, daknya panjang. Naknya 2 harokat, daknya 6 harokat. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu. Afidu di situ wakaf. Wa nadza ashabun nari ashabal jannati an afidu. An afidu fi-nya panjang. Wa nadza ashab Nanya panjang. Wanada tadi udah betul. wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu. Iya, dari an afidu. An afidu Fi-nya panjang. Afidu. an afiduna alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Razaqakumullah. Ulangi lagi. An afidu. Dunya panjang. Nggak ada naknya. An afidu alaina minal ma'i au mimma. Boleh di mimma juga. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu Qalu inna Allaha haramahuma 'alal kafirin. ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Ya. Wal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza. Dari liqa yaumihim hadza wa ma waqaf lam alif. Liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yajhadun. Qalqalah ya. Iya. Qalqalah sama ha-nya. Liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Nanti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad
جئناهم بكتاب وصلناه على علم هدى Jangan dipaksa, Pak. Kalau dipaksa acak-acakan ya. Jadi usahakan nafas kita sesuai dengan apa bacaan kita. Jadi bacaan kita sesuai nafas ya. 3 kata, 4 kata. Ala ilmin huda atau fassalnahu ala. Boleh di ala juga tuh. Walaqad ada qalqalah di situ. Hum ada ikhfa syafawi. Bi kitabin ada ikhfa ya. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Coba. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى Dari ala ilmin hudan wa rahmah. Kalau wakaf dari situ boleh, di huda juga boleh. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. Gitu. Coba sekali lagi, Pak. Bi kita bing bukan bim ya, bing dengung. Ya, walaqad pantulkan dal sukunnya. Walaqad walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huda. Boleh di situ. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى. Iya, dari ala ilmin hudau على علم هدى warahmatan liqaumi على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. idghamkan di iya liqaumi. Jadi masuk kepada ya tanwinnya. Bunyi yang dengungnya bunyi iya. Liqaumi yu'minun. Wa rahmatan liqaumi على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله Iya. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. Iya, bil haqq. Tahan dulu sedikit. Bil haqq. رسول ربنا بالحق.
فهل لنا من شفعاء Yashfa'u lana. Bagusnya di situ. ya. Masih satu ini ya. Boleh. فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. Sekali lagi, du-nya pendek. Au nuraddu fana langsung. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. Iya. Qad. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا Boleh. وضل عنهم ما كانوا يفترون. La-nya pendek. Wadhalla'an langsung. وضل عنهم ما كانوا يفترون. Iya, bagus. Ganti. Jadi disesuaikan dengan nafas kita ya. Jangan sampai dipaksa terus jadinya acak-acakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش Jangan dipantulkan, lembutkan. Yushil langsung. Yushil lailan. Yugsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamar. Sekali lagi, silnya jangan ditahan, lam itu tidak boleh nahan. Yushil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamar. Yugsil lailan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamar. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat. Boleh. Wan nujuma musakharatim. Wakaf aja ini. Iya. Musakharat itu mim ya. Bi amri. Musakharatim bi amrihi ala. Musakharatim bi amrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Iya, bagus. Cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم Ud'u. Iya. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. Kha-nya bagusin. Wa khuf ya kha khu. Wa khuf. Iya, khu-nya bagusin. Ngorok. Wa khuf ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Iya, bagus. Cukup, Haji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا langsung. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Iya bagus, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tasjidkan ke ra-nya. Hirrah. Hirrah. Iya, tasjidkan. Hirrahman. الرحمن الرحيم والذي يرسل رياها بشرا بين يدي رحمته. Sekali lagi, wa huwal ladzi, wawunya ketinggalan. Wa huwal ladzi yursilur riyaha haknya pendek. Riyaha busyran baina yaday rahmatih. وهو الذي يرسل رياها yursilur riyaha. يرسل وهو الذي يرسل رياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد Libaladim mayyitin fa'anzalna. Sekali lagi dari hatta idza aqallat sahaban siqala. Waqaf di situ juga boleh. Siqalan suqnahu libaladim mayyit. حتى إذا أنقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات ulang fa-akhrajna bihi min kullis thamarat. Tasyid ke ta langsung. فأخرجنا به من كل الثمرات Kul min kullis thamarat. فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك nukhrijul mauta. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Ya, cukup. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah praktek satu-satu ya. Bahwasanya memang selama kita masih tetap belajar, insya Allah kita memohon pada Allah amal-amal kita diterima di sisi Allah. Jadi keuntungan orang belajar itu seperti itu. Diterima ibadahnya. Jadi
selama kita masih ada kemauan untuk terus belajar. Kayak orang mu'allaf itu ya. Mu'allaf itu kan baru masuk Islam ya. Baru masuk Islam, kemudian dia belajar sholat, belajar ngaji, belajar segala macam-macam ya. Kan otomatis kalau baru masuk sholat kan ya belum hafal kan ininya. Kalau dia enggak sama sekali, karena hatinya benar-benar ditunjuk oleh Allah, akhirnya memeluk Islam. Dan di Islam itu ketika diperintahkan untuk sholat, maka bukan hanya ya begitu aja. Berarti kita harus belajar ilmu sholatnya, ilmu baca Qur'annya, ilmu tentang yang lain, tentang akidah, tentang muamalah, tentang segala macam. Ilmu Islam itu sempurna. Sempurnanya itu dari yang paling kecil ya, paling detail ya, sampai kita doa-doa harian harusnya kita itu bisa ya. Karena di dalam Islam itu ada semua urusan itu ada doanya. Coba bayangkan. Mohon maaf sekali ya, kita mau ke kamar mandi saja, itu kan ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada doanya. Keluar dari kamar mandi, ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Nah, itu diajarkan semua ada dari kanjeng nabinya. Ya Allah, mau berhubungan suami istri, awas, jangan buru-buru ya. Mohon maaf ini, kadang saking ininya gua lama gitu dari Arab atau dari mana gitu pulang langsung tancap saja. Padahal di situ ada doanya. Khawatir katanya itu ikut nimbrung si itunya kalau nggak keburu. Waduh gimana aja udah tengah-tengah lupa udah beres. Aduh itu khawatir gitu ya. Ada doanya dalam Islam. Ya. Jadi walaupun istilahnya ini minimal bismillah lah. Bismillahi Allahumma jannibna syayatin wa jannibish syaitana ma razaqtana. Harus bisa. Mohon maaf udah nikah semua kan ya? Ayo udah doa. Jadi memang ya penting itu ilmu itu. Tadi itu kalau kita nggak ada doa itu, ya setan ikut andil di situ, ikut berperan. Kalau kita nggak berdoa, ya. Khawatir ya. Semua urusan di dalam Islam itu ada aturannya ya Allah ya, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam untukmu sebagai agama. Jadi kita beruntung diberikan rizki oleh Allah, bisa bisa dari kecil itu dibimbing dengan Islam. Kemudian dipupuk sehari-hari dengan pengajian. Dengan iman ini harus kita jaga. Sampai kita meninggal harus jaga. Karena kita yakin bahwa agama inilah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena innad dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi adalah agama Islam. Ada yang ditanyakan? Sudah lewat. Iya, cepat ya. Atau mau ngebahas tajwid lagi? Iya. Ya besok lagi ya. Jadi sebenarnya seru belajar tajwid itu. Belajar tajwid serunya kenapa? Dari dari praktek yang huruf yang satu kalimat ya, satu kata itu semua ada hukumnya. Jadi kalau bahasa Arab ilmu alatnya itu adalah nahwu shorof ya, kita nggak bisa mungkin baca Arab gundul ya. Yang bahasa Arab gundul itu di kitab-kitab klasik itu, kitab Imam Syafi'i, Imam di Timur Tengah itu kitab itu gundul semua. Kalau Quran kan sudah ada sakelnya. Sudah ada sakelnya. Itu bisa terbaca dengan syarat kita menguasai ilmu nahwu shorof. Nahwu shorofnya. Nah, Quran pun sama. Ada alatnya untuk baca itu namanya tajwid. Tajwidnya yang hijau itu ya, yang kemarin yang itu ya. Itu dikuasai, kemudian dipraktekkan. Tapi prakteknya memang Quran itu harus dengan guru. Gitu. Kenapa? Karena di situ ada
peran yang utama. Apa itu? Praktek makhorijul hurufnya itu yang memang harus dilatih terus menerus. Allazi, 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 allazi. Allazina, alat zina. Allazina jadi alat zina. Ya. Padahal allazina karena itu zalnya jadi zai. Allazina bukan alat zina. Ya. Allazina. Kalau kita wakaf di pas huruf yang kayak fatain, kasrotain itu apa sama hukumnya? Misalnya kayak kan hudan nih, berarti di huda ya. Iya. Kalau misalnya kasrotain atau yang tomatoinnya Kasrotainnya seperti hudin. Kalau hudin berarti hud, sukunkan. Kalau hudun, hud tetap. Khusus fathatain itu wakofnya fathah 1 alif 2 harokat. Itu namanya mad iwad. Ya, hamzah fathatain. Tapi fathatain juga kalau tamar butoh jadi sukun. Kasirotan, kasiratun, kasiratun. Kalau tamar butoh ya itu tetap dia sukun. Nggak ada yang namanya kasirota gitu, nggak ada. Tapi kalau fathatainnya nisaan ya. Nisaan, nisa. Kalau nisain bagaimana? Nisa. Kalau nisaun, nisa tetap. Nisaan, nisain, nisau, nisa sukunkan. Fathatain betul. Jadi mad iwad itu dia biasanya kalau di kalimatnya yang normal itu kayak aliman, alima gitu kan ya. Yang fathahnya pakai tanda begini, tanda alif ya. Nah, kalau ini alifnya itu alif bengkok, hudan jadi huda. Apalagi banyak sih sepertinya yang seperti itu juga, ada juga yang lain ya. Apa ya contohnya selain hudan itu? Firasya. Nah, itu menormal, firasya itu pakai betul. Itu hamzah fathatain. Binaan jadi bina. Betul sekali. Jadi ketika ada fathatain ketika di waqaf, maka waqafnya itu harus 1 alif 2 harokat. Enggak boleh disukunkan. Yang disukunkan itu kasrotain, domatain, fathah, kasroh, doma sama huruf sukunnya itu. Kalau tidak ada tadi. Betul sekali ya. Memang kalau kita belum terbiasa untuk mewakafkan kadang kayak tadi ya, kita ngejar-ngejar ayat ya padahal udah nafas sudah ngap-ngapan ya. Jadi berhenti aja. Jangan jangan mentang-mentang digas terus ya. Kalau muammar mah iya, muammar itu kan 1 Al-Fatihah itu sampai 1 nafas itu. Dan bacanya pakai langgam lagi ya. Masya Allah latihannya seperti memang pada waktu itu di zamannya Muammar itu tidak terkalahkan Muammar itu. Sampai kan internasional kan ya Timur Tengah. Nafas terpanjang di dunia itu ya Muammar itu. Latihannya itu kan semasa dengan Abah Abdul Karim ya. Orang yang dulu belajar qori itu katanya latihannya itu sampai ke perut itu sakit katanya. Kan dia pakai nafas perut. Nah, nahan di perutnya itu sampai sakit. Saya pernah ngori ya, tahadus bin Nima di daerah Ciruas ke sana jauh Ciruas ya. Ceritanya serak waktu itu. Minumin air hangat aja tuh ya. Korinya ada banyak, katanya korinya nggak ada, ternyata ada 4. Kayak MTQ itu ya, dari yang bagus. Kebetulan soundnya bagus ya. Ternyata ketika kita nafas itu nggak kuat, jadi dipaksakan untuk kuat, sebenarnya nggak kuat, tapi dipaksakan kuat. Suaranya enak lagi, soalnya enak. Itu kepala itu wong 7 keliling. Mau kayak mau meninggal saya itu. Masya Allah. Kalau nggak kuat begitu. Ya Allah, benar. Jadi ternyata memang mereka yang ahli-ahli qori-qori itu latihannya luar biasa. Makanya kenapa kalau sudah jadi qori internasional itu kalau diundang itu ya kita bukan berarti dibayar dengan gede, bukan, karena belajarnya berat. Belajar lagu itu
Ya benar, bukan belajar lagu aja ya, belajar ilmu yang lain juga sama. Bukan berarti kita, sekali tampil ya 1 jam 7 juta katanya ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Karena ilmunya itu yang Masya Allah tidak ada bandingannya ilmu itu. Ya. Nah itu, jadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa dibolehkan, ada juga yang mengharamkan. Karena ya kalau yang mengharamkan itu kan suara perempuan itu aurat ya. Termasuk imam perempuan kan nggak boleh ya, kecuali sama-sama perempuan. Dan itu juga boleh juga kecuali sama-sama perempuan. Boleh, iya. Tapi kalau memang itu ada sih memang ada dalilnya juga kalau untuk syiar ya. Ada juga yang membolehkan ya. Ada sih di ini juga, searching aja di Google, suara boleh ke kori perempuan itu tampil di ini. Itu perdebatan. Gitu. Kemarin hari Kamis Iya. terus area yang di Balaraga itu Ustaz. Yang di Bogeg. Jadi ada orang jarak kali perempuan. Jadi sholat zuhur asar jam 4 namanya perempuan tuh dijaharkan bacaannya. Ya enggak lah. Iya. Orang pada ngeliat semua kan. Iyalah pastilah. Kirain lupa kan pas sholat zuhurnya asarnya gitu lagi gitu. Berarti kan nggak lupa. Iya. Berarti ya itu mah khawatir ini doang ya. Iya. Terus imamnya laki-laki? Takutnya imamnya laki-laki. Wah udah itu. Kalau udah khawatirnya kayak Lia Eden itu jadinya Eden itu. Kerok ya. Iya. Ya seperti itu. Memang di Indonesia itu kalau dilihat itu, saya pernah ikut seminar ya di Provinsi Banten itu, aliran-aliran yang sesat itu banyak sekali. Di Banten aja kalau dihitung ya banyak juga. Cuman kan datanya itu ini di MUI itu. Jadi kita harus inilah gitu ya, yang seperti yang aneh-aneh kayak gitu. Kita normal-normal aja, biasa aja ya. Khawatir lah gitu. Kalau kita ini. Iyalah pasti. Kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah jam 10 lewat ya, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujib as-sailin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin ya ma huwa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافيهن واعف عنهن. اللهم يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم يا الله
اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير وأهل المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا يا الله من المتقين المقربين واجعلنا يا الله من أهل العلم وأهل القرآن واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة واجعلنا يا الله في هذا المجلس من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.